Halo semuanya, kami dari kelompok C1 dari kelas T1 Praktikum Eksperimen Teknik Biomedis 1. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang Rubber in Engineering IM3 Elastomer in Medical Application dengan judul Anisotropik. Sorry. 1, 2, 3. Halo semuanya, kami dari kelompok C1 dari kelas T1 Praktikum Eksperimen Teknik Biomedis 1. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang Rubber in Engineering IM3 Elastomer in Medical Application dengan judul Anisotropic Elastomers for Polymer Heart Valve. Kelompok kami beranggotakan Arijal Ibnu Jati dengan nomor mahasiswa 021, Lintang Pramayasti dengan nomor mahasiswa 026, dan Andreas Charles Rajo dengan nomor mahasiswa 029. Heart valve disease. Valvular heart disease or VHD mempengaruhi 100 juta orang secara global. Aortic valve disease adalah jenis VHD yang lazim. Jenis dari heart valve disease adalah stenosis, yaitu katup tidak dapat terbuka sepenuhnya, dan regurgitasi atau katup tidak dapat menutup sepenuhnya. Penyebabnya adalah congenital condition dan degenerative condition. Clinical treatment yang tepat adalah operasi penggantian katup jantung 500.000 per tahun. Diperkirakan jumlah akan 2 kali lipat dalam 50 tahun ke depan. Heart valve disease. Valvular heart disease atau VHD mempengaruhi 100 juta orang secara global. Aortic valve disease adalah jenis VHD yang lazim. Jenis-jenisnya adalah stenosis atau katup tidak dapat terbuka sepenuhnya dan regurgitasi atau katup tidak dapat menutup sepenuhnya. Penyebabnya adalah congenital condition dan degenerative condition. Clinical treatment yang ada di lapangan sekarang adalah operasi penggantian katup jantung yang mencapai 500.000 per tahun, dan jumlah ini akan diperkirakan naik 2 kali lipat dalam 50 tahun ke depan. Polymer heart valve, a potential solution, Lovelet PHV fleksibel yang menirukan performa hemodinamik pada katup jantung asli. Material yang digunakan untuk desain PHV adalah silikon, polyurethanes, polytetrafluoroethylene atau PTFE, polyesters atau PET, dan styrenic thermoplastic elastomers. Polymer heart valves. What is opportunities? Opportunities itu kayak lebih baik keunggulannya. Keunggulan dia. Dia kayak lebih ekonomis dan gitu. Untuk keunggulan gitu. Polymer heart valves yang memiliki keunggulan antara lain lebih ekonomis dan mudah untuk manufaktur, dan untuk mengurangi penggunaan antikoagulan. Kekurangannya adalah disfungsi mekanis atau leaflet drawback dan klasifikasi. Polyvalve. Surgical polyvalve seluruhnya terbuat injection molded PHV yang terbuat dari styrenic thermoplastic elastomers yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Solusi yang ditawarkan adalah surgical polyvalve yang seluruhnya terbuat dari injection molded PHV yang terbuat dari styrenic thermoplastic elastomers. Apa itu styrenic thermoplastic elastomers? Polyvalves terbuat dari elastomers thermoplastic atau SEBS grades. Gambar di samping adalah blok kopolymer yang mengalami separasi fasa. Blok styrena membentuk fasa kristalin yang keras. Blok sentral membentuk fasa karet yang lunak.
tergantung- bervariasi menurut gugus fungsional. Iya, jadi beda-beda penggunaannya tergantung yang di dalam itu. Komposisi stirena dan oke. Tergantung yang gitu. Styrenic thermoplastic elastomers. Polyvolt terbuat dari elastomer termoplastik atau SIBS grades. Gambar di samping adalah blok polimer yang mengalami separasi fasa. Blok stirena membentuk fasa kristalin yang keras. Blok sentral membentuk fasa karet yang lunak. Penggunaannya bervariasi menurut gugus fungsional, komposisi stirena, dan berat molekul sangat mempengaruhi performa material. Styrenic thermoplast elastomers. Tergantung dari komposisi stirena dan berat molekuler, fase separasi menyebabkan berbagai morfologi. Jadi tergantung dari komposisi stirena dan berat molekuler dan juga fase separasi dapat menyebabkan suatu polimer memiliki beberapa morfologi. Yang pertama adalah spherical morphology, di mana dia memiliki sifat isotropik, dan yang kedua dia memiliki cylindrical morphology, di mana dia memiliki sifat anisotropik. Nah, bisa kita lihat di sini jika stand dari katup jantung buatan ini terbuat dari SEBS keras, dan untuk leafletnya itu terbuat dari SEBS 20. Di sini untuk standnya dia dibuat oleh material yang isotropik dengan struktur kubik BCC, body center kubik, dan untuk leafletnya itu dia berstruktur heksagonal. Seperti yang kita bisa lihat di tabel ini, tabel berikut, untuk material soft SEBS ini memiliki molecular weight yang termasuk tinggi dengan memiliki morfologi spherical. Untuk fraksi dari stirenanya itu jumlahnya kurang dari 20% dari berat total. Dan untuk hard SEBS ini juga memiliki molecular weight yang relatif tinggi dengan morfologi spherical dengan fraksi stirena kurang dari 20% dari berat total. Dan untuk SEBS 20 dia memiliki molecular weight sebesar 111,327 gram per mol dengan memiliki morfologi cylindrical dengan fraksi stirena yaitu 19,6. Nah, untuk sifat mekanik dari thermoplastic elastomer ini, jadi dalam anisotropik styrenic thermoplastic elastomer dapat bervariasi berdasarkan tentang orientasi silinder. Nah, untuk anisotropi tersebut dapat diuniksi aliran selama pengolahan polimer. Untuk lembaran yang berorientasi SEBS 20, modulus Young-nya diukur dari rasio orientasi paralel dan tegak lurus mengikuti rasio 2,3:1. Nah, untuk modeling anisotropinya bisa kita lihat permodelan untuk komputasional yang digunakan adalah Taylor anisotropi pada leaflet dan juga optimasi menunjukkan circumferential alignment silinder sepanjang arah stres maksimum. Dan juga dapatkan orientasi didapatkan dengan injection point pada bagian sentral dari leaflet. Dan juga batas keausan dari model di bawah dan jadi batas keausan dari model tersebut masih termasuk di bawah estimasi pada PHV. Dan untuk manufacturing prototypes-nya digunakan injection molding. Yang pertama yaitu pasca cetakan ke dalam mesin dan masukkan polimer. Yang kedua itu kita harus mengatur suhu, sekrup, dan cetakan. Yang ketiga untuk mengoptimalkan tekanan penahan dan prosedur pendinginan. Yang keempat yaitu menjuntikkan polimer ke dalam cetakan dan dinginkan dan dikeluarkan. Dan selanjutnya yaitu kita menggunakan juga mesin CNC. Yang pertama kita harus menjalankan jalur alat program. Yang kedua itu kita harus men-setup tools dan stop block-nya. Yang ketiga harus melakukan langkah penulisan. Nah, ketika membuat CNC kita harus mempertimbangkan pembacaan cetakan. Itu yang pertama, hasil akhir harus berkualitas tinggi. Juga harus perhatikan toleransi dan pemotongan dan juga posisi titik injeksinya.
Untuk anisotropi pada PSV leaflet ini padannya dibagi dari 3 bagian, yaitu ada servo regime, dan juga extensional flow regime, dan servo regime. Nah, untuk X-ray scattering image-nya, small angle X-ray scattering image, bisa kita lihat pada titik A. Untuk gambarnya bisa dilihat di atas. Untuk titik B untuk daerah kedua, dan titik C untuk daerah ketiga. Baik, pada gambar berikut ini merupakan gambar dari penyebaran sudut kecil dari sinar X. Pada gambar yang sebelah kiri merupakan spherical morphology SEBS 20 leaflet. Sedangkan pada gambar sebelah kanan merupakan gambar dari spherical morphology hard SEBS yang stain. Baik, selanjutnya yaitu calcification and oxidation. Dari gambar yang sebelah kiri kita dapat ketahui bahwa kerentanan yang jauh lebih rendah terhadap kalsifikasi dibandingkan perikardium bovine. Pada gambar yang kanan kita juga dapat mengetahui tentang massa sangat rendah terlihat untuk SE atau BS20 dan SEPS22. Baik, selanjutnya yaitu tentang ringkasan performa dari polyvalve. Yang pertama, PAV injeksi PAV dicetak dari 2 blok copolymer styrenic. Selanjutnya yaitu leaflet memiliki sifat anisotropik khusus yang meniru katup jantung asli. Yang ketiga, daya tahan ditinggalkan dengan menyesuaikan posisi titik injeksi dan bentuk leaflet dan menambahkan fillet di sekitar leaflet. Yang keempat, prototipe terbaru bertahan lebih dari 1 miliar siklus, sekitar 25 tahun di bawah pengujian kelelahan dipercepat. Selanjutnya yaitu tentang diuji secara in vitro sesuai dengan standar ISO 5840 dan studi kelayakan awal in vivo jangka pendek. Baik, selanjutnya itu kesimpulan dan future work. Styrenic thermoplastic elastomers adalah material yang berefektif untuk leaflet fleksibel PHV di mana tahan aus dan berpotensial biokompatibel. Selanjutnya, flow induced anisotropy terbukti berguna untuk memperbaiki ketahanan pada leaflet PHV. Dan yang terakhir yaitu styrenic thermoplastic elastomers digunakan dalam polyvalve dan saat didemonstrasikan memiliki performa mekanis yang sangat bagus dan tahan dari kalsifikasi. Untuk future work-nya, meningkatkan durabilitas lebih lanjut dengan mempelajari keanistropikan pada blok copolymer styrenic dan menjalankan tes lebih lanjut untuk mempelajari biokompatibilitas, oksidasi, kalsifikasi, dan biostabilitas. Relevansi dengan topik. Dari pembahasan yang ada di dalam webinar secara kualitatif, topik tersebut sesuai dengan topik praktikum eksperimen teknik medis 1. Tentang berat molekuler sebuah polimer. Dari penjelasan yang disampaikan pada webinar dapat diketahui bahwa berat molekul sebuah polimer dapat mempengaruhi morfologi polimer itu sendiri.